Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana bidina azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Pada pertemuan malam hari ini kita akan mulai dari ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika pandangan mereka diarahkan ke arah penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Mereka pun berkata, ya Allah Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan kaum yang zalim. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar wa ra'aw mandara syani'a wa hawlan fadhi'a qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Fa ahlul jannah idza ra'ahum ahlul a'raf yatma'una ay yakunu ma'ahum fil jannah wa yuhayyunahum wa yusallimuna alaihim wa indan sirafi absarihim bighairi ikhtiyarihim li ahlin nar yastajiruna billahi min halihim. Hada ala wajhil umum. Dan ketika pandangan ashabul a'raf dipalingkan ke arah penghuni neraka dan mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan suasana yang sangat mencekam, mereka pun berdoa, ya Allah Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan kaum yang zalim. Ketika ashabul a'raf melihat penghuni surga, mereka sangat berharap menjadi bagian dari mereka di surga. Mereka mengucapkan selamat dan menyampaikan salam kepada penghuni surga. Tapi ketika penglihatan mereka dipalingkan tanpa keinginan mereka ke arah penghuni neraka, mereka pun berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Dan ini
adalah dalam bentuk yang umum. Barakallahu fikum. Dari ayat ini ikhwana fillah azakumullah menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini menjadi dalil penguat pendapat yang mengatakan bahwa ashabul a'raf min bani Adam, la minal malaikah. Penghuni al-a'raf itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Seandainya dari kalangan malaikat, mereka tidak akan berdoa minta perlindungan kepada Allah dari neraka, karena malaikat itu semuanya penghuni surga, bukan penghuni neraka, ya. Nah, sehingga mereka tidak perlu berlindung dari neraka. Ini menunjukkan bahwa ashabul a'raf ialah dari kalangan Bani Adam, bukan dari kalangan malaikat. Faedah yang kedua, disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sekalipun kita belum melihat neraka. Nah, jadi cukup berita-berita dari Al-Quranul Karim dan berita-berita dari hadis yang sahih yang menjelaskan betapa mengerikannya siksa neraka itu, betapa mencekamnya keadaan penghuni neraka, maka sudah cukup bagi kita untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sebagaimana yang dilakukan oleh ashabul a'raf. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami berkumpul bersama kaum yang zalim. Faedah yang ketiga, larangan menjadikan orang-orang yang zalim sebagai sahabat. Jadi ketika ashabul a'raf melihat ternyata yang menjadi penghuni neraka ialah orang-orang yang zalim, dan mereka berdoa agar tidak dikumpulkan dengan mereka yang zalim itu, maka kita selama masih hidup di dunia ini hendaknya menjauhi orang-orang yang zalim. Dan yang dimaksud zalim di sini adalah orang-orang fasik dan kafir. Orang-orang fasik, orang-orang yang jelek agamanya, orang-orang yang berlumuran dosa, dan orang-orang kafir yang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak pantas menjadi sahabat kita. Sekalipun kita kenal dengan mereka untuk mendakwai, itu enggak masalah. Tapi kalau sampai dijadikan sebagai sahabat, sebagai teman akrab, maka ini tidak dibenarkan, karena bisa menyebabkan terpengaruh dengan kefasikan dan kekufuran mereka. Nah,
Ayat berikutnya yang ke-48. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ashabul a'raf memanggil-manggil beberapa laki-laki yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ashabul a'raf berkata kepada laki-laki yang mereka kenal itu, yang ada di dalam neraka, tidaklah bermanfaat bagi kalian harta yang kalian kumpulkan sewaktu di dunia, dan tidak pula bermanfaat kesombongan kalian. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya 49. Ahaula'il ladina aqsamtum. Ashabul a'raf kembali berkata, apakah mereka orang-orang yang kalian bersumpah la yanaluhumullahu birahmah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Udkhulul jannah, wahai ashabul a'raf, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun alaihim, la khaufun alaikum, tidak ada rasa takut atas kalian. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma dzakara ba'dal umumi, thumma dzakara al-khusus ba'dal umumi. Faqala wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum wa hum min ahli an-nar wa qad kanu fid dunya lahum abhatun wa syarafun wa amwalun wa auladun. Faqala lahum ashabul a'raf hina ra'awhum munfaridina fil adab bila nasirin wala mughithin, ma aghna ankum jam'ukum fid dunya alladhi tastadfa'una bihi al-makarih wa tatawassaluna bihi ila matalibikum fid dunya fal yawma idh mahala wala aghna ankum syai'a wa kadzalika ayu syai'in nafa'akum istikbarukum 'alal haqq wa 'ala man jaa'a bihi wa 'ala man ittaba'ahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum. Allah berfirman, Ashabul A'raf kemudian memanggil-manggil beberapa laki-laki yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Yakni mereka termasuk penghuni neraka. Dulu sewaktu di dunia, laki-laki ini memiliki kedudukan dan kemuliaan, memiliki harta dan anak-anak. Maka Ashabul A'raf berkata kepada mereka ketika mereka
sendirian diadab tanpa ada penolong dan pembela. Tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian kumpulkan berupa harta di dunia, yang dulu kalian gunakan untuk menolak segala macam hal-hal yang tidak kalian sukai, yang dulu kalian gunakan harta itu untuk memenuhi keinginan-keinginan kalian yang bersifat duniawiyah. Sekarang semuanya hancur. Tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Termasuk tidak bermanfaat sedikit pun kesombongan kalian di atas al-haq, dan kesombongan kalian terhadap orang yang membawa al-haq, dan kesombongan kalian terhadap orang yang mengikuti al-haq. Barakallahu fikum. Thumma asyaru lahum ila unasin min ahlil jannah kanu fid dunya fuqara du'afa yastahzi'u bihim ahlun nar. Faqalu li ahlin nar ahaula'i alladhina adkhalahumullahu al-jannah alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah ikhtiqaran lahum wastira'an wa ijaban bi anfusikum qad hanathtum fi aymanikum wa badalakum minallahi ma lam yakul lakum fi hisab udkhulul jannah bima kuntum ta'malun ay qila li haula'i du'afa ikraman wa ihtiraman udkhulul jannah bi a'malikum as-salihah la khaufun 'alaikum fima yastaqbalu minal makarih wala antum tahzanun ala ma madha bal aminuna mutmainnuna farikhuna bi kulli khair. Wa hada ka qawlihi ta'ala innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun ila an qala fal yawmal ladina amanu bil kuffari yadhhakun alal ara'iki yanzurun. Wa ikhtalafa ahlul ilmi wal mufassirun man hum ashabul a'raf wa ma a'maluhum was sahih fi dzalik annahum qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fala rajahat sayyi'atuhum fadakhalun nar wala rajahat hasanatuhum fadakhalul jannah fasaru fil a'rafi ma syaa Allah thumma inna Allah ta'ala yudkhiluhum bi rahmatihi al jannah fa inna rahmatahu tasbiq wa taghlibu ghadabahu wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Kemudian ashabul a'raf memberi isyarat kepada laki-laki yang dihukum di neraka untuk melihat beberapa orang yang masuk ke dalam penghuni surga. Ternyata mereka ini ketika di dunia adalah orang-orang fakir yang lemah, yang biasa diejek oleh laki-laki yang masuk neraka itu. Maka ashabul a'raf berkata kepada laki-laki yang menjadi penghuni neraka, apakah mereka yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yang dulu kalian bersumpah mereka-mereka ini tidak dapat rahmat dari Allah karena kalian meremehkannya, mereka sombong dan mengagumi diri kalian sendiri. Sungguh kalian telah membatalkan sumpah kalian dan telah nampak bagi kalian dari Allah apa yang tidak menjadi perhitungan untuk kalian. Masuklah ke dalam surga sebagaimana kalian melakukan amalan, yakni dikatakan kepada orang-orang yang lemah untuk memuliakan dan menghormati mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian yang saleh. Tidak ada takut atas kalian atas apa yang terjadi di masa yang akan datang berupa hal-hal yang kalian takutkan, dan kalian tidak bersedih hati atas apa yang telah terjadi sebelumnya, bahkan mereka aman, tentram dan gembira mendapatkan segala kebaikan.
Ayat ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berbuat dosa ketika dulu di dunia mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Kalau melewati orang-orang yang beriman, mereka pun mengejeknya dengan mata mereka dan ucapan mereka. Sampai firman Allah, hari ini, hari akhirat, orang-orang yang beriman membalas menertawakan orang-orang kafir. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di atas dipan-dipan dan ranjang-ranjang. Para ulama berbeda pendapat. Siapakah ashabul a'raf dan apa amalan mereka? Namun pendapat yang sahih tentang hal itu, bahwa ashabul a'raf ialah sekelompok orang yang sama antara kebaikan dan kejelekannya. Kejelekannya tidak menyebabkan mereka masuk neraka. Kebaikannya tidak bisa menyebabkan mereka masuk surga. Sehingga mereka tinggal di Al-A'raf sampai waktu yang Allah kehendaki. Tapi kemudian sungguh Allah Ta'ala memasukkan mereka dalam surga dengan rahmatnya. Sungguh rahmat Allah mengalahkan kemarahannya. Dan rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Di dalam dua ayat ini ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa faedah yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, di antara ciri penghuni surga, di antara ciri penghuni neraka, di antara ciri penghuni neraka ialah ashabul mal wal jah wasyaraf. Orang yang kaya raya, memiliki kedudukan yang tinggi di dunia. Jadi kebanyakan penghuni neraka itu adalah aghniya wa ru'asa, hartawan dan para pemimpin. Ya. Nah, sebagaimana ashabul a'raf mengenali banyak orang yang masuk neraka, ternyata mereka ini adalah hartawan dan ru'asa, para pemimpin. Faedah berikutnya, di antara ciri ahlul jannah, mereka ialah fuqara wa du'afa. Itu orang-orang fakir dan lemah. Nah, jadi kebanyakan yang masuk surga itu ialah fuqara dan du'afa. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa orang-orang yang beriman akan membalas, mengolok-olok orang-orang kafir yang telah mengolok-olok mereka di dunia. Seperti ashabul a'raf, mereka mengolok-olok orang-orang yang mereka kenal masuk neraka. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam ayat yang lain secara umum bahwa orang-orang kafir yang banyak dosa
itu biasa mengolok-olok, menertawakan, mengejek, menghina orang-orang yang beriman sewaktu di dunia. Nanti di akhirat akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa akan membalas, mengejek dan mengolok-olok orang-orang kafir sambil santai di atas ranjang-ranjang yang nyaman. Barakallahu. Kemudian faedah berikutnya. Larangan mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Nah, sebagaimana laki-laki yang dilihat oleh Ashabul A'raf di neraka, mereka ini ternyata biasa mengolok-olok dan mengejek fuqara wal masakin yang beriman dan beramal soleh. Mereka mengatakan la yanaluhum wa birahmah. Orang-orang miskin, du'afa, mukmin itu tidak dapat rahmat dari Allah. Buktinya mereka hidup sengsara, mereka hidup melarat. Barakallahu. Itu mengolok-olok, mengejek, menghina. Nah, ini termasuk perbuatan yang terlarang. Tidak boleh mengejek, menghina atau mengolok-olok orang lain. Walaupun keadaan ekonomi mereka sangat lemah dan hidup mereka penuh dengan kesulitan. Barakallahu. Faedah berikutnya. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Ashabul A'raf pada akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang yang memang masuk surga itu semata-mata mendapat rahmat dari Allah, tidak dapat syafaat. Ya. Jadi murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ashabul A'raf. Nah, ada sebagian ahli tauhid yang banyak dosanya kemudian diputuskan oleh Allah masuk ke dalam neraka, kemudian mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari malaikat atau dari para nabi yang lain sehingga batal masuk neraka, masuk dalam surga, ya. Nah, karena mendapat syafaat. Ada juga yang sudah masuk ke dalam neraka untuk menjalani hukuman dosa-dosanya, kemudian mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul yang lain atau malaikat atau syuhada, ya. Akhirnya mereka diangkat dari neraka karena mendapat syafaat. Ada juga yang tidak mendapat syafaat dan diadab di neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Ashabul A'raf ini berarti mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari malaikat atau dari yang lain. Mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa ini? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum.
Itu beberapa faedah. Kemudian faedah berikutnya. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada rasa takut atas kalian dan tidaklah kalian bersedih hati. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama itu ialah firman Allah yang disampaikan kepada Ashabul A'raf. Wahai Ashabul A'raf, masuklah kalian ke dalam surga. Nah, ya. Nah. Pendapat yang kedua, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada ahlul jannah. Nah, pendapat yang ketiga, ini ialah ucapan Ashabul A'raf kepada ahlul jannah. Nah, ini ya, Ashabul A'raf yang berkata, udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Ashabul A'raf berkata kepada ahlul jannah. Baik, itulah sebabnya mengapa di antara faidah-faidah ayat tadi bahwa Ashabul A'raf akhirnya diputuskan oleh Allah masuk dalam jannah dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tafsir udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun ini ditujukan kepada siapa ini? Ashabul A'raf. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.